Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat dakwah kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Dan yang paling terpenting adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi seorang muslim. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan nantinya kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat dakwah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tema tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Allah berfirman yang artinya, jadilah kamu seorang yang pemaaf dan ajaklah manusia untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat khudz yang berupa perintah untuk menjadi orang yang pemaaf. Oleh karenanya para ulama ketika menafsirkan ada beberapa makna yang mereka sampaikan. Makna pertama dari perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemaaf adalah ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ketika itu, dan setelah itu maka baginda Rasulullah diizinkan oleh Allah berbuat seperti halnya orang-orang musyrik yang mereka berlaku kasar terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua menurut para ulama tafsir adalah perintah untuk menjadi seorang pemaaf ini adalah ditujukan kepada umat muslim, umat Islam, agar menjadi orang yang pemaaf dan mau memaafkan kesalahan saudaranya atas dirinya, sekalipun itu merugikan dirinya karena sudah mendapatkan perlakuan atau perbuatan kasar dari orang lain. Akan tetapi apa perintah Allah? Jadilah kamu orang yang pemaaf dan legowo berlapang dada atas kesalahan orang lain terhadap dirinya. Lalu makna yang ketiga menurut para ulama adalah bahwa perintah Allah untuk menjadi seorang yang pemaaf ini pertama adalah berlaku untuk kaum muslimin agar mau memaafkan kesalahan orang atas dirinya. Kemudian tidak hanya itu, bahkan terdapat juga perintah Allah Subhanahu wa taala agar terus menjalin tali silaturahim, tali persaudaraan kepada orang lain, sekalipun orang tersebut selalu memutuskan, selalu menjauhi diri kita. Lalu yang ketiga, adanya perintah Allah juga untuk memberi atau bersedekah kepada orang yang mungkin tidak akan pernah bersedekah dengan kita, atau dengan kata lain, kita memberi kepada orang yang sangat pelit,
yang orang tersebut tidak pernah memberi atau berbagi kepada diri kita. Ini makna yang ketiga. Sahabat dakwah kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari makna di atas dapat kita pahami yang pertama bahwa menjadi seorang pemaaf pada mulanya hanya ditujukan untuk baginda Rasulullah. Kemudian juga dibatasi waktunya kapan beliau akan menjadi seorang pemaaf, kapan beliau boleh berlaku kasar atau membalas perbuatan kasar orang tersebut, yaitu selama 10 tahun. Lalu setelah itu perintahnya ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar menjadi orang yang pemaaf, kemudian memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Bahkan yang ketiga tadi lebih jauh lagi, di samping dia harus menjadi seorang yang pemaaf, maka Allah juga memerintahkan kepadanya untuk menghubungkan tali silaturahim, sekalipun orang itu selalu menjauh, sekalipun orang itu selalu memutuskan hubungan bersama kita, maka perintah Allah agar terus kita menjaga tali silaturahim tersebut. Bahkan kita juga diperintahkan untuk memberikan sedekah kepada mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak pernah mau berbagi terhadap diri kita. Sahabat dakwah rahimakumullah, kalau kita lihat terdapat perintah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi seorang yang pemaaf. Tentu di balik semua kewajiban, di balik semua perintah itu ada kemuliaan-kemuliaan. Ada pahala-pahala yang Allah janjikan. Seperti halnya misalkan sholat diperintahkan Allah, dibaliknya adalah sholat bisa menghapuskan dosa. Sholat merupakan pertanggungjawaban amal pertama nanti yang akan dimintai oleh Allah. Sholat juga dapat mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Maka begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadi seorang yang pemaaf, maka Allah juga sudah menjanjikan ada balasan-balasan, ada pahala-pahala, ada kemuliaan-kemuliaan. Adapun kemuliaan yang pertama bagi orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan memaafkan kesalahan-kesalahannya terhadap Allah. Sebagaimana ia memaafkan kesalahannya terhadap orang lain terhadap dirinya, maka Allah juga akan memaafkan kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pahala yang besar, yang mana nanti mereka akan dipersilakan oleh Allah langsung menerima pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah yunadi munadi fayaqul, aina al-'afuna 'anil nas? Halumu ila rabbikum khudhu ujurakum wa haqqa 'ala kulli muslim idza 'afa ayyudkhilahu Allahul jannah." Maka Rasulullah bersabda, nanti apabila pada hari kiamat muncullah sebuah seruan, mana orang-orang dulu yang mereka memaafkan kesalahan orang lain atas dirinya? Datanglah kamu menemui Tuhanmu, ambillah pahala dan balasan bagi dirimu, dan menjadi hak atas setiap muslim yang memaafkan muslim lainnya, yaitu mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah rahimakumullah, maka tidak rugi bagi orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain berlapang dada, legowo. Kenapa? Karena ia akan dijanjikan oleh Allah pahala yang langsung diberikan kepada mereka. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain tadi, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Apakah kamu tidak ingin bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Lalu keutamaan yang kedua, bagi orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka mereka termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan bersegeralah kamu terhadap ampunan dari Rabb-mu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan orang-orang yang menahan amarah mereka, serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain atas mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karenanya sahabat dakwah rahimakumullah, jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa ciri orang-orang yang bertakwa di antaranya seperti yang disebutkan tadi adalah mereka yang mampu menahan amarah dan mereka yang mau memaafkan kesalahan orang lain atas dirinya, maka bagi mereka apa? Yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang keindahannya belum pernah dilihat oleh manusia, sebagaimana Rasulullah mengatakan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatrun fi qalbil bashar. Belum pernah ada mata manusia yang melihat keindahannya, belum pernah terdengar oleh manusia juga keindahannya, dan tidak pernah sedikit pun terbesit di dalam hati manusia betapa indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sahabat dakwah rahimakumullah, kemudian di antara kemuliaan-kemuliaan bagi orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka mereka akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya, berkeluh kesah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyampaikan apa yang dialami selama beberapa hari dan hampir setiap hari. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, innali qaribah. Saya mempunyai seorang kerabat, saya mempunyai kerabat. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka malah berbuat jahat kepada saya. Saya menjalin tali silaturahim kepada mereka, tapi mereka selalu menjauh dan memutuskan tali silaturahim itu. Saya memberi kepada mereka, tapi mereka selalu mencegahnya untuk saya memberi kepada mereka tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, apabila benar yang engkau ucapkan seperti itu, maka ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya engkau seakan-akan memberikan debu panas kepada muka mereka, yang semakin hari justru akan menyakiti mereka sendiri. Lalu bagimu apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan dan penjagaan atas dirimu selama kamu berbuat seperti itu. Masya Allah. Sahabat dakwah rahimakumullah, dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya balasan ya bagi orang-orang, bahkan dicontohkan dalam hadis ini seorang sahabat yang dia dalam kehidupan sehari-hari berusaha, berupaya berbuat baik kepada orang lain, tapi orang berbuat jahat terhadap dirinya. Kemudian ia sabar. Lalu dia berusaha untuk menjalin tali silaturahim, tapi orang selalu memutuskan dan menjauh dari dirinya. Kemudian ia sabar, tidak membalasi. Ia memaafkan orang tersebut. Ia berlapang dada dari perbuatan itu. Maka apa kata Rasulullah? Allah akan selalu menjaga dirinya. Dan bagi orang yang berbuat jahat tadi, justru itu merugikan diri mereka sendiri. Karena apa? Seakan-akan mereka menaburkan debu panas di dalam muka mereka sendiri yang semakin lama semakin besar dan dapat menghancurkan mereka tersebut. Sahabat dakwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menjadi orang yang pemaaf, agar kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya beliau menuturkan, "Ma naqasat min sadaqatin min malin, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a illa rafa'allah." Yang artinya
bersedekah itu tidaklah akan mengurangi harta. Dan tidaklah bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain kecuali kemuliaan atas dirinya. Dan tidaklah orang yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya di sisinya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang itu. Kita termasuk dari golongan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, mampu untuk menahan amarah dan juga rendah diri, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.